Selamat siang kepada Pak Joko dan kepada teman-teman semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami untuk keuangan entrepreneurial untuk analisis data keuangan dengan saya April dan teman saya Galda. Pembahasan kami adalah tentang Uber, di mana Uber ini merupakan sebuah aplikasi yang menghubungkan pengemudi dengan penumpang secara langsung. Perusahaan Uber dikembangkan di Amerika oleh Uber Technology Inc. yang berbasis di San Francisco. Kemudian di sini disebutkan bahwa Uber itu menyediakan banyak layanan mulai dari transportasi personal, kemudian pengiriman makanan, pengiriman paket, kurir, transportasi barang, dan penyewaan kendaraan bermotor. Produknya itu seperti yang telah disebutkan yang sebelumnya, dinamakan UberX, UberX Priority, Uber Comfort, Uber Economy, Uber XL, dan Uber Green. Selanjutnya masuk kepada analisis balance sheet. Di sini ada 3 komponen utama yang paling penting untuk dianalisis dalam balance sheet, yaitu di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, aset itu adalah suatu yang dimiliki perusahaan dan harus seimbang jumlahnya dengan liabilitas dan ekuitasnya. Secara umum ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi pada aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika suatu aset bertambah, maka kemungkinan pertama yaitu aset yang lain berkurang. Hal ini terjadi ketika adanya pembelian aset lain dengan kas atau pelunasan piutang. Yang kedua, jika aset bertambah, maka liabilitas juga bertambah. Terjadi ketika pembelian secara kredit atau meminjam uang pada kreditor. Dan yang ketiga, kemungkinannya yaitu ketika aset bertambah, maka ekuitas juga bertambah, yang dapat terjadi ketika perusahaan memperoleh pendapatan. Berikut adalah balance sheet Uber dari tahun 2019 sampai 2021. Yang pertama, terdapat data yang aset yang dimiliki Uber sampai tahun 2019, di mana aset itu adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan maupun individu yang memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan. Aset juga memiliki karakteristik yaitu manfaat ekonomi yang diperoleh untuk masa yang akan datang, dikuasai dan dikendalikan oleh perusahaan, hasil dan transaksi di masa lalu. Berikut adalah analisis dari aset pada balance sheet Uber. Yang pertama dari total current asset, di mana aset lancar itu menurun karena adanya penurunan persediaan karena terjadinya penjualan. Yang kedua, analisis dari nilai total long term asetnya, di mana aset jangka panjangnya itu mulai dari tahun 2019 sampai 2021 itu terus meningkat karena adanya pembelian aset tetap. Lalu juga bisa dilihat dari jumlah aset tetap dan liabilitasnya juga bertambah karena adanya pembelian aset yang menggunakan kredit. Kemudian dari segi liabilitas sendiri adalah sejumlah dana yang dipinjam perusahaan dari pihak lain atau kreditor dan harus dilunasi sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Karakteristik dari liabilitas yaitu harus memiliki tempo jatuh pembayaran, harus sesuai dengan harus diselesaikan dengan melunasinya, dan yang ketiga yaitu memerlukan aset dan entitas lain untuk menyelesaikan liabilitas. Data di samping sebelah kanan itu adalah perbandingan antara total liabilitas Uber, total liabilitas per total aset Uber dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Berdasarkan balance sheet, berikut adalah analisis liabilitas untuk Uber. Dari data long term debt dan total aset, dapat dilihat jika hutang jangka panjang itu bertambah. Tapi hal ini masih terbilang wajar karena aset yang dimiliki Uber juga semakin bertambah. Lalu untuk total current liability, di mana liabilitas jangka pendeknya terus bertambah, yang artinya kurang baik. Selanjutnya adalah ekuitas, di mana ekuitas ini merupakan hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Untuk Uber sendiri, berikut merupakan balance sheet untuk total aset, total liabilitas, dan shareholder equity selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2019, 2020, dan 2021. Jumlah ekuitas sendiri dilaporkan perusahaan dalam neraca perusahaan untuk menggambarkan kondisi sehat atau tidaknya perusahaan tersebut.
Jadi perusahaan bisa dikatakan tidak sehat apabila ekuitasnya negatif. Untuk Uber sendiri, ekuitas pada Uber itu jika dievaluasi hasilnya adalah seperti kelima hal berikut, yaitu yang pertama, nilai ekuitas Uber fluktuatif selama 3 tahun terakhir namun cenderung naik. Hal ini dikarenakan karena liabilitas Uber naik secara terus-menerus dalam 3 tahun terakhir. Kemudian, nilai ekuitas Uber lebih kecil dari liabilitasnya, sehingga dapat dikatakan Uber itu belum sehat secara finansial. Yang ketiga, kondisi liabilitas Uber yang makin besar yang lebih besar dari ekuitas akan membuat Uber tidak mampu melunasi hutang apabila kemungkinan terburuk terjadi, Uber bangkrut atau tutup. Yang keempat, diperlukan evaluasi bisnis secara komprehensif untuk menemukan pos mana yang menyebabkan liabilitas meningkat sehingga nilai ekuitas menjadi semakin kecil. Yang kelima, core bisnis Uber dinilai masih potensial untuk dikembangkan sehingga kinerja saham Uber di pasar modal masih liquid dan dipercayai oleh publik. Seperti yang terlihat pada grafik saham, terlihat bahwa saham Uber ini sangat liquid, jadi masih sangat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian penurunan ekuitas Uber juga sejalan dengan data revenue yang terdapat pada income statement, di mana pendapatan menurun pada tahun 2020. Selanjutnya di sini untuk analisis ekuitas dari balance sheet itu, ekuitas mengalami fluktuatif turun pada tahun 2020 dari tahun 2019, namun naik kembali pada tahun 2021. Penurunan ini bisa jadi karena adanya pengaruh COVID-19. Kemudian untuk retaining IMI-nya itu, saldo laba adalah laba bersih yang akan diputar kembali sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini berguna sebagai tambahan modal. Jika saldo laba negatif, maka perusahaan dapat dikatakan mengalami rugi. Untuk rasionya sendiri, di sini ada dua yang di layar. Yang pertama itu adalah quick ratio. Ini merupakan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar atau utang jangka pendek dengan menggunakan aset perusahaan yang liquid. Di sini pada Uber diperoleh bahwa nilai quick ratio-nya itu adalah sebesar 0,98. Kemudian untuk current ratio, ini merupakan kemampuan perusahaan membayarkan kewajiban jangka pendek yang akan jatuh dalam tempo 1 tahun. Pada Uber diperoleh nilainya adalah sebesar 0,98. Kemudian untuk debt ratio, di sini debt ratio itu menunjukkan berapa banyak utang yang dibawa perusahaan untuk membiayai asetnya atau kemampuannya untuk menutupi kewajibannya dengan asetnya. Tingkat idealnya itu adalah 0,4 dan di bawahnya. Untuk Uber sendiri, debt ratio-nya itu adalah sebesar 0,61, artinya sebagian besar asetnya dibiayai melalui utang. Kemudian debt equity ratio di sini merupakan pengukuran antara total utang perusahaan dan total ekuitas. Pada Uber diperoleh nilainya itu adalah sebesar 1,56. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak membiayai pertumbuhannya dengan utang daripada pembiayaan ekuitas. Selanjutnya untuk nilai debt per capital ratio, di mana debt per capital ratio itu untuk mengukur jumlah modal utang yang relevan dengan jumlah modal. Pada Uber pada tahun 2001 rasionya itu sebesar 0,38 yang menunjukkan bahwa utang adalah 38% dari total modal yang dikumpulkan. Lalu selanjutnya untuk debt per aset rasio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur berapa banyak aset perusahaan yang dibiayai melalui utang. Untuk Uber, rasionya itu berjumlah 0,24, yang artinya angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 24% aset dari Uber dibiayai dengan utang. Kemudian ada financial leverage ratio yang digunakan untuk mengukur jumlah total aset yang didukung oleh ekuitas, di mana apabila masih ada dalam rentang 1 sampai 2, maka hasilnya baik. Sedangkan di sini Uber memiliki nilai sebesar 2,56.
Dari hasil keseluruhan rasio dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut. Dari segi likuiditasnya, Uber kurang mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena quick ratio dan current rasionya bernilai kurang dari 1. Hal ini perlu diperhatikan oleh Uber karena diperlukan kondisi keuangan yang sehat sehingga mampu melunasi seluruh tanggungan jika diperlukan. Dari segi solvabilitas, Uber masih cukup buruk karena masih lebih banyak perlu untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang. Sebaiknya rasio ini kurang dari 1, karena semakin kecil angka rasionya, maka menandakan utang perusahaan semakin sedikit dan perusahaan secara keuangan semakin aman atau sehat. Dan yang ketiga, dari segi leverage keuangan, Uber cukup baik karena rasionya tidak terlalu besar nilainya. Artinya, Uber cukup mampu untuk memenuhi kewajiban utang dengan aset yang dimiliki. Lalu, untuk kesimpulan terakhir, Uber harus memangkas biaya yang besar agar tetap kompetitif di pasaran, terutama dari pesaing Uber yang sudah semakin banyak. Uber juga butuh struktur modal yang optimal agar dapat bertahan di masa mendatang. Terakhir, berikut adalah kesimpulan yang dapat kami berikan berdasarkan hasil analisis keuangan balance sheet yang sudah kami lakukan. Bisa dilihat di sini, ini adalah rangkumannya. Pertama, dari current asset-nya itu yang terus bertambah, yang terus berkurang, yang menandakan adanya penjualan aset lancar. Lalu dari long term asset, adanya penambahan, artinya adanya pembelian aset tidak lancar. Lalu dari total asetnya yang juga bertambah, terjadi pertambahan aset. Dari current liabilities juga terjadi pertambahan, di mana hal ini terjadi karena adanya pertambahan kewajiban jangka pendek. Untuk long term liability juga meningkat, yang artinya adanya pertambahan kewajiban jangka panjang. Untuk total liability-nya juga meningkat, yang artinya terjadi pertambahan kewajiban. Dan yang terakhir untuk shareholder equity, terjadi pertambahan ekuitas karena nilainya juga semakin meningkat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam melakukan analisis ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang, selamat sore untuk Pak Joko dan teman-teman semua.